Menja yang sudah nungguin Saberha Menja. Selamat datang di Saberha Menja pagi ini. Kalau yang mungkin nungguin gitu ya, hari Rabu Ningrum. Yes, hari ini sudah hari Rabu lagi dan udah jam 9 lagi. Artinya Saberha Menjanya sudah kembali hadir di ruang dengar Anda. Sampai jam berapa? Sampai jam setengah 11 atau jam 10.30 lah. Kita ada di sini di Saberha Menja. Sampean bertanya, hambanya menjawab bersama dengan Ibu Evangelis Elizabeth Philip yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Selamat pagi, Bu. Pagi Ningrum, Kabar, Bu? dahsyat, luar biasa. Keren. Ada di Semarang nih. Ya, di Semarang. Ya, berarti Si Tuhan. sudah pulang atau belum berangkat? Pertanyaan. Sudah pulang dan akan berangkat lagi. Puji Di Semarang Tuhan. cuma Rabu Kamis. Aduh, di Semarang itu ya, cuman Rabu Kamis itu Rabu itu Sabar Hamenja, doa, terus Kamisnya Putri Sion. Iya. Oke, dan buat Anda, Good News Family yang mungkin mau bertanya, silakan gitu kan. Terus mau kirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp bisa, melalui telepon juga boleh. Kalau di WhatsApp di 081 225 225 949 atau di 081 575 800 949. Itu dua nomor WhatsApp yang bisa Anda pakai untuk Anda bertanya kepada kami. Atau telepon di WhatsApp ada di 081 225 225 949. Bu, ini ternyata ada pertanyaan yang sudah tertumpuk gitu ya. Ningrum minta maaf karena ini pertanyaannya ternyata tertumpuk gitu kan. Karena di SMS jadi saya nggak bisa baca. Jadi ini saya coba bacakan ya. Ada banyak pertanyaannya, tetapi saya mau rangkumkan. Inti ceritanya itu adalah ada seorang ibu yang bukan beragama Kristen, tetapi beliau mendengarkan khotbah di radio, terus kemudian merasa damai sejahtera. Terus beliau berdoa sendiri, eh, berdoa sendiri menerima Tuhan Yesus sebagai eh, juru selamat di hidupnya. Gitu. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah dia harus pergi ke gereja untuk minta dibaptis? Karena dia menerima itu sendiri di rumah gitu ya, Bu ya. Terus selanjutnya pertanyaan-pertanyaannya, bagaimana saya harus memberikan persembahan karena saya hanya bergantung kepada suami? Pertanyaan-pertanyaan standar seperti itu. Ini pertanyaan intinya adalah apakah saya harus menemui hamba Tuhan atau siapa untuk saya minta dibaptis? Seperti itu, Bu. Iya. Oke. Kalau Ibu sudah percaya dan menerima Yesus sendiri, puji Tuhan, itu karya Roh Kudus. Ya. Ya, pekerjaan Roh Kudus. Tetapi setelah sudah percaya, sudah bertobat, kisah para rasul kisah para rasul 2 coba ayat 38 tuh apa ya Ningrum? Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, itu jawabannya. Ya. Jadi mestinya dibaptis. Ya. Karena bertobat, terima Yesus, serahkan diri Ibu untuk dibaptis supaya Ibu terima pengampunan dosa dan Ibu terima karunia Roh Kudus. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, apakah saya harus memberi persembahan? Karena persembahan itu dari suami. Gini, tergantung dari hati Ibu. Kalau hati Ibu kepengen memberi, tapi Ibu harus berhikmat. Nggak usah minta sama suami karena suami belum bertobat. Ya. Ya, tapi sisihkan. Kalau Ibu ada uang sisi uang belanja, Ibu bisa menghemat dari uang belanja, tapi bukan berarti nggak masain anak suami loh ya. Tetap masak, tapi dari uang belanja sisa yang biasanya Ibu
tabung. Kalau ibu tergerak hati mau memberi, monggo. Tapi kalau tidak pun tidak ada paksaan. Karena dikatakan memberi dengan sukacita dan memberi dengan ikhlas. Kalau memberi tidak dengan ikhlas dan sukacita, nggak ada gunanya, nggak ada paksaan. Ya, jadi tidak ada suatu perintah atau keputusan bahwa ibu harus memberi. Enggak. Memberi itu dengan hati yang rela. Ada juga seperti seorang janda, dia cuma punya 2 keping uang ya yang dikasih itu. Pokoknya nggak boleh minta ke suami, juga nggak usah mengorbankan anak suami. Tapi kalau ibu sudah memberi hati ibu itu sudah luar biasa. Nah nanti kapan-kapan kalau pas ada rezeki, ibu punya berkat mendadak tergerak hati, monggo, nggak apa-apa. Ya, mungkin itu jawaban dari saya. Tuhan berkati. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya, ini masih ada pertanyaannya. Bu, kalau saya sudah terima Tuhan Yesus, tetapi suami belum, apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Berdoa aja. Kisah Para Rasul 16:31. Kisah Para Rasul. Percaya dengan ayat ini. Percaya, doakan suami. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau akan selamat. Terus? Dan engkau dan seisi rumahmu. Nah, kalau kita ini terima Yesus, percaya Yesus, kita selamat. Ya. Tapi dengan keselamatan yang kita terima, ibu akan membawa keselamatan bagi suami dan anak-anak, orang seisi rumah. Yang selamat bukan cuma ibu. Ya. 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 Tapi mungkin ini seperti ini Bu. Beliau ini mungkin kan diam-diam gitu ya. Suaminya Iya, belum. nggak apa-apa. Nggak apa-apa, diam-diam aja. Emang diam-diam aja. Cuman nanti kapan, pokoknya berdoa dan percaya dengan kisah 16 ayat 31. Nanti gimana caranya, nanti kan orang seisi rumah bisa percaya Yesus. Ya. Diserahkan. Kenapa? Iya, maksudnya percaya aja. Ya. Saya dulu juga gitu, percaya, tapi setiap kali mau ngomong nggak bisa, ya kan? Doain aja, pokoknya berdoa untuk keselamatan orang seisi rumah. Dengan ibu aja 1 orang sudah selamat, ini merupakan suatu awal bahwa orang seisi rumah itu akan diselamatkan. Ya. Saya dulu diem-diem, nggak tahu, tiba-tiba 1 kali ketemu, adikku udah di dalam gereja. Jadi saya sama adik saya lihat-lihatan, ngapain kamu di sini? Saya ganti, adikku tanya, ngapain juga kamu di sini gitu. Nggak taunya kita berdua udah bertobat. Ya toh? Nah, sudah percaya, karena habis itu ibu akan bawa keselamatan. Ya, harus, nggak bisa enggak. Itu pokoknya pegang aja kisah 16 231 itu. Ya. Oke. Tuhan berkati. Ibu bisa baca firman Tuhan melalui aplikasi di handphone juga ada ya Bu ya. Di-download aja aplikasi Alkitab. Itu nanti Ibu bisa tetap membaca firman Tuhan di situ. Dibaca Bu. Baca, direnungkan, katakan dan lakukan. Ya. Semangat ya Bu. Maaf kalau terlambat sekali kami membacanya. Tapi nggak apa-apa. Kami rindu semoga ini tetap jadi jawaban buat Ibu. Oke.
Yang mau tanya silakan di 081225225949 atau 081575 800 949 ya. Masih bisa berhamenja sampai jam setengah 11 loh, masih 1 jam ke depan lebih perbincangan kita. Jadi tetap di sini ya. Shalom Bu Elis, mau nanya, ada Iya, orang yang dulu belum kenal Tuhan Yesus, pernah pasang susuk, kemudian dia masuk agama Kristen. Apakah susuk itu hilang dengan sendirinya atau harus melakukan pelepasan? Terima kasih. harus melakukan kelepasan. Hmm. Memang ketika kita melanggar persyaratan, biasanya orang kalau pakai susuk gini, nggak boleh makan Ah, sate yang pakai oh, sujen. Terus kadang oh, nggak boleh makan apa gitu kan. Oh, mm-mm. pakai pincuk nggak boleh gitu ya. Yang Ada ada limbahnya pantangannya itu. pasti. Mm-mm. Pak, pantangannya dilanggar itu hilang. Hilang kekuatannya. Tapi ingat perjanjian di jiwanya yang harus diputuskan. Mm. Harus mengalami kelepasan. Nggak bisa nggak? Mm-mm. Ya, kalau mau melepaskan diri sendiri, bisa, bisa. Putuskan. Ngomong aja, dalam nama Yesus, semua perjanjianku Putuskan. dengan pemasangan susuk, ya, doa mantra yang dibacakan dengan bermacam-macam bahasa daerah untuk masukkan susuk dalam tubuhku, dalam nama Yesus, aku batalkan. Aku batalkan, Mm-mm. aku cabut kekuatannya dalam nama Yesus. Aku tolak. Sekarang dalam hidupku aku hanya menyembah kepada satu Tuhan, yaitu Yesus, nggak ada yang lain. Itu Bisa, bendanya hilang nggak sih Bu? loh, bendanya macam-macam. Biasa Hmm. ada yang dimasukkan itu emas kecil, Kayak ada jarum gitu. yang dimasukkan intan, Oh. itu ada. Mm-mm. Tapi biasanya nanti kalau keluar sudah nggak dalam bentuk itu lagi, tapi banyak keluarnya dalam bentuk busa, Oh. buih. Mm-mm. Waktu Bohong. saya doakan nenek saya, Mm-mm. di tempat-tempat, padahal itu udah berapa puluh tahun itu. Orang nenek saya umurnya 100 tahun, 100 lebih. Jadi ketika saya batalkan itu, doain, itunya keluarnya busa, keluar buih. Misalnya dipasang di pipi, Oh, iya ya. Buat kecantikan gitu ya, Bu ya. terus di Heeh. atas nih, di atas alis itu, di Oh ya, antara dua belah alis itu, tengah-tengah ini itu. itu biasanya buat wibowo, wibawa gitu. Hmm. Terus ada yang dipasang di mana? Banyak. Oh, ya 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 ya. Walaupun saya terima Yesus, susuknya dilepasin, ya. Ya, Maksudnya dicabut. Kalau enggak itu nanti jadi penghalang. Dia itu jadi masih tulang. maunya ngikut gitu loh. Hmm. Walaupun gini, walaupun sudah terima Yesus, dia Mm-mm. nggak mungkin, akan ada dalam diri kita, gitu Mm-mm. kan? Mm-mm. Nggak mungkin kekuatannya selesai. Tapi perjanjiannya yang harus yang diingat itu perjanjiannya harus dibatalkan. Oh ya, ya. Kemungkinan juga sudah ketika sudah dibaptis Mm-mm. itunya udah hilang apa namanya kayak busa-busa atau apa Bendanya itu ya. akibatnya itu udah hilang bisa. Cuman perjanjiannya maksud saya yang paling penting itu perjanjiannya yang harus diputusin. Ya, Ya, perjanjiannya itu oke, harus makasih. diputuskan. Karena memang itu kita istilahnya itu kan kita memberi diri, Ya, memberi memberi untuk menyerahkan melakukan dirinya ke untuk melakukan perjanjian itu, dan itu kita harus membatalkan itu gitu ya. Itu harus dilepaskan, diputuskan perjanjian itu. Ada banyak cerita sih tentang hal ini gitu, dan memang kita harus melakukannya. Oke, semoga menjawab pertanyaannya ya. Lanjut, selamat pagi Bu Elis. Saya sedang bergumul pagi. untuk suatu masalah.
Dan saya ingin melakukan doa puasa. Bagaimana caranya ya, Bu? Lakukan doa puasa. Mm-mm. Kepengen melakukan doa puasa. Jadi dia sedang Ah, bergumul dengan satu masalah, Bu. Terus kemudian kan iya, dia ingin melakukan doa puasa. Bagaimana caranya ya, Bu? lah ya tinggal doa puasa. Tapi maksud saya, pertanyaan saya itu gini, kenapa gitu loh? Kenapa Apakah harus harus doa dengan puasa? doa puasa? Hmm. Apakah memang tergerak hati untuk doa puasa? Kalau Mm. memang tergerak hati untuk doa puasa, monggo silahkan. Tinggal doa puasa, mulai sore nanti atau siang nanti nggak makan, gitu ya. Sampai besok lagi baru makan. Dan puasanya mau puasa apa? Puasa itu juga macam-macam. Karena ada yang ngebleng, nggak makan, nggak minum 24 jam. Ada yang mau puasa nggak makan aja tapi minum masih boleh, tapi nggak sering-sering. Mm-mm. Atau mau doa gimana? Puasanya puasa nggak makan daging, Oh ya. puasa nggak makan ini. Sebetulnya gini loh, sorry, pergumulannya tuh tentang apa? Hmm. Sebetulnya tuh di dalam Kristus itu udah nggak ada pergumulan lagi. Ya. Tinggal gini, Tuhan Yesus kan solusinya. Bergumul tuh kan gini, aku masih kepengen A, Tuhan maunya B. Nah, Ini otot-ototan nih, aku kepengen A yang jadi, Tuhan kepengennya B yang jadi. Itu kita bergumul. Itu hmm. kita bergumul masih berjuang untuk supaya keakuanku jadi, ini kayak Yesus di Taman Getsemani itu bergumul. Ya, ya. Mm-mm. Dia bilang gini, Bapak kalau boleh cawan ini lalu. Ada. Itu dia bergumul. Dia masih kepengen kalau boleh cawan itu lalu. Tapi pergumulan Yesus selesai ketika dia berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Jadilah kepadaku menurut kehendakmu. Selesai, nggak ada pergumulan lagi. Yakub ketika mau ketemu sama Esau, dia bergumul. Kenapa? Dia takut, dia berjuang. Sampai akhirnya dia menang. Nggak ada ketakutan lagi, ya. Dia ngadep Esau, gitu loh. Jadi sebetulnya kalau di dalam kekristenan sebetulnya sudah tidak ada kata pergumulan ya. Hmm. Hanya Hmm. tinggal mau nggak ngelawan daging kita, nyangkal diri, pikul salib. Itu lebih tepat sebetulnya. Ya. Karena kalau kita sudah menyerahkan semuanya kepada kehendaknya Tuhan, kita nggak akan lagi bergumul dengan egonya kita. Sebenarnya ketika pergumulan itu karena kita memaksakan gitu ya Bu ya, keinginan atau Iya, ego kita kepada Tuhan. memaksakan kalau bisa kehendak kita yang jadi. Yes. Ya, ya. Padahal sebetulnya ketika kita ngomong Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi seperti tadi yang Yesus lakukan itu, ya, ya kehendaknya Tuhan yang jadi. Jadi kalau apapun yang terjadi itu kita bisa tetap ngomong puji Tuhan. Iya, sudah Tuhan terserah suka-sukamu. Ya. Nah itu harusnya. Kalau udah gitu tuh loss loh. Ya, ya. Tapi kalau memang mau doa puasa, ya tanya lagi, ini memang digerakkan oleh Tuhan atau enggak gitu Kalau ya. nah dan lagi kalau mau doa puasa perhatikan Yesaya 58. Yesaya Yesaya 58 ayat ayat yang ke berapa ya mulai ya? Coba lihatin nih room judulnya. Yesaya 58 kesalahan yang palsu dan sejati. Yes. Ya. Dah, tuh baca dulu aja. Mulai dari ayat 3 yang khusus berpuasa atau mau dari ayat 1, Bu? Mulai dari 3 aja. Mulai dari 3. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu.
Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh, Suaramu nggak akan didengar di tempat tinggi. Jadi kalau kita ini berpuasa tapi masih ngurus urusan kita, masih berbantah, ya, seperti yang tadi lakukan tuh, suara kita tuh tetap nggak didengar loh sama Tuhan dari tempat yang tinggi. Enggak. ya. Terus dikit Ningrum. Sungguh-sungguh Beginilah. inilah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Bukan, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan Iya. berteriak minta tolong dan ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah. Ya, jadi kalau mau puasa boleh, tapi harus bisa ngampuni ya, lepasin pengampunan, kebencian, kemarahan, kejengkelan. Ya situ tadi, perhatikan aja Yesaya 58, lakukan. Kalau mau puasa boleh. Cukup ya, Tuhan berkati. Jelas sekali. Ya, silakan Ibu mungkin atau Bapak ini yang mengirimkan pertanyaan bisa baca di Yesaya 58 itu pasal 58 itu ayat 1 sampai 12. Itu isinya tentang hal itu gitu ya. Bisa dibaca lagi, direnungkan lagi, diperkatakan lagi gitu ya, biar itu bisa menjadi jawaban. Selanjutnya, selamat pagi Bu Elis. Apakah nubuatan bisa Pagi. meleset? Apa harus tepat? Terima kasih. Apakah nubuatan bisa meleset? Yes. Kalau nubuat nggak bisa, tapi kalau lu buat bisa. Makanya kalau nubuatan kita belajar nubuatan di Alkitab, seorang nabi yang bernubuat, gitu ya. Kalau betul akurat, itu betul dari Tuhan. Harinya, ya, siapa yang akan melempar ke pembuangan ke Babel lewat pemerintahan raja siapa, berapa tahun lamanya, ya, itu semua akurat. Kalau menurut Alkitab loh ya, akurat. Ya. Gitu loh. Nah sekarang kalau banyak yang bernubuat nggak terjadi, ya itu memang lu buat. Yang kedua, ingat hamba Tuhan ini manusia, ya, manusia yang nggak ngerti 100% diri kita. Paling dia kalau bernubuat itu hanya ya 20%, 30%, bahkan mungkin cuma 10%. Ya. Nyampein yang penting itu aja selesai. Gitu. Tapi kalau Alkitab, nubuatan Alkitab 100% Jadi. akurat terjadi. Tidak akan meleset. Pasti jadi.
Ya. Mungkin jelas Ningrum? Jelas, Bu. Jadi Ya. eh, bisa dibilang Nubuatannya Nabi Yeremia itu loh. Itu kan terjadi plek. ya, ya. Karena memang itu dari Tuhan gitu. Mhm. Nubuatan dari para nabi yang ada di perjanjian lama, perhatiin, itu semua terjadi persis sama seperti yang Tuhan katakan. Karena yang ngomong benar-benar Tuhan. Tapi yang ngomong yang bukan dari Tuhan ya nggak terjadi. Hmm. Ya. Monggo Ningrum, Tapi silahkan. Bu, kalau misalnya ini kan mungkin pertanyaan dari si Bapak ini, kalau misalnya Ningrum bisa tambahkan gitu ya pertanyaannya kan yang sering kali orang, terus gimana kita mensikapinya? Kembalikan lagi, kalau misalnya kita dengar ada orang menubuatkan sesuatu gitu, kembalikan lagi kepada Tuhan atau harus seperti apa? Lu ya harus segala sesuatu roh kan harus diuji. Hmm. Kan Yohanes 4 sudah 1 Yohanes 4 kan sudah bilang ujilah segala roh. Karena Hmm. nggak semua roh itu dari Tuhan. Apalagi Hmm. zaman sekarang ini banyak orang ini bernubuat Ya. tanpa dasar gitu loh. Misalnya satu kali pendoa syafaat kota Semarang itu menolak seorang yang menganggap dirinya dia tuh nabi. Menolak karena ajarannya banyak hal yang nggak benar. Akhirnya gembala-gembala sidang gereja tidak mengizinkan pendoanya ikut doa sama dia, sama pendoa ini. Terus Hmm. ketika ditolak, pendoa ini bilang gini, oh kota yang menolak dia akan kacau, akan terjadi keributan. Hmm. Terus mendengar perkataan-perkataan itu, pendoa syafaat di kota Semarang ini ketakutan. Hmm. Nah, ketika ke tempat saya bilang, enggak, tolak dalam nama Yesus, siapa dia? Ya. Enggak ada yang kayak begitu, model begitu. Oh, misalnya ada yang bernubuat, oh ini ya, ini sepatu dan bajuku ada di rumah kamu, nanti kamu bakal diberkatin. Oh, ada yang bilang, kalau kamu ya nggak nurut ya, nanti kamu akan apa namanya jantungmu nanti akan kena gitu Hmm. kan. Hmm. Nah itu kan bukan nubuat tapi udah kutuk kan yang keluar Ya. ningrum. Ya. Betul, betul. Hmm. Jadi nggak perlu takut. Kalau dinubuatin, oke, didengar, Hmm. diuji. Tuhan, kalau benar ini, Tuhan, ya jadi kalau enggak dalam nama Yesus aku batalkan. Gitu aja. Hmm. Kalau benar dari Tuhan Yesus, ya jadi kalau enggak aku batalkan dalam nama Yesus. Ya. Ya. Tinggal seperti itu aja yang dilakukan sebetulnya ya Bu ya. Ya, Mm. Ya tinggal karena itu aja. karena memang jadinya kemudian tipis gitu ya. Terus kemudian ketika dia lakukan sesuatu itu kalimatnya malah berubah menjadi kutukan gitu ya. Iya, Sedang ngutukin orang gitu kan terbawa emosi malah justru dia keluarkan kutuk dari mulut bibirnya. iya. Ada yang dibilang gini, dia pamit baik-baik Mm. sama pendetanya, saya akan pindah ke gereja lain, minta izin Pak, karena harusnya sopan ya, dia minta izin karena rumahnya jauh, sekarang dia mau beribadah di tempat yang dekat, gitu. Ya dibilang, kamu tahu ya, kamu jadi begini itu karena saya yang doain kamu. Kamu jadi berhasil itu karena saya yang doain kamu. Yang nubuatin kamu saya. Loh, kok begitu? Nggak boleh gitu. Terus ketakutan gara-gara ada temennya yang minta izin gitu terus tokonya bangkrut habis-habisan. Maka temennya yang satu ini ketakutan. Saya bilang enggak dalam nama Yesus. Siapa dia? Kok yang berkati dia? Ya. Yang dipakai Tuhan untuk penubuat bisa. Tapi bukan dia punya hak untuk merubah berkat jadi kutuk loh, enggak loh. Tapi kalau yang dikatain gitu nggak punya dasar kebenaran firman, ketakutan ya bisa jadi beneran. Ya, betul, betul.
Ya, makanya balik-balik lagi mesti baca firman, ngerenungkan firman, perkatakan firman, lakukan firman. Itu kan tujuannya supaya gitu kalau ada nubuatan yang nggak benar, kita Ya. bisa cepat bertindak dalam nama Yesus membatalkannya. Oke. Ini Ya, ada yang nyambung lagi. Pagi Bu, nyambung tentang nubuat tadi. Tapi kan ada nubuat yang dibatalkan seperti kisah Yunus. Jadi bagaimana kita tahu jika ternyata nubuat itu dibatalkan Tuhan karena syarat tertentu dipenuhi seperti kisah Yunus, Bu? maksudnya Yunus yang mana yang dibatalin? Bentar. Kalau Yunus itu kan sebetulnya nggak dibatalin kalau menurut saya sih. Iya, makanya yang dibatalin yang mana gitu loh. eh Kalau kisah Yunus itu kan kalau mereka tidak bertobat gitu ya. Sebetulnya seperti itu gitu. Iya, Tapi karena kota iya, itu bertobat, maka kemudian bencana itu tidak terjadi. Seperti itu kan ya, Bu? iya, iya. Makanya bukan dibatalkan, diperingatkan. Nubuatan ini kan dalam bentuk tiga. Mm. Menceritakan apa yang sudah terjadi, Ya. mengatakan yang sedang terjadi, dan memberitahukan apa yang akan terjadi. Itu Mm. terbagi dari tiga nih. Mm. Ya. Mm. Nah, kalau sekarang kejadiannya, dia bilang, kalau kamu tidak bertobat, kota ini akan dihancurkan. Tapi kalau bertobat ya enggak dong. Berarti dia dengar nubuatannya Tuhan. Hari ini juga mereka bertobat, Niniwe bertobat. Ya udah, nubuatannya terjadilah. Mereka enggak kena bencana. Ya. Betul enggak itu Ningrum? Ya, karena kalau yang pertama itu perintah yang diberikan kepada Yunus itu di ayat yang kedua ya di pasal 1 itu bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Itu Hmm. itu kan Yunus memang diutus Tuhan untuk memperingatkan gitu ya. Iya. Lalu kemudian di ayat 3 ayat 2 pasal ketiga itu pasal 3 ayat 2 itu bangunlah pergilah ke Niniwe kota yang besar itu dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Jadi memang dari awal sebetulnya yang diperintahkan kepada Yunus adalah untuk memperingatkan kota itu. Karena Iya. kejahatan itu eh, Tuhan sudah mendengar tentang kejahatan dari kota itu gitu dan ketika seluruh penduduknya sepakat untuk bertobat ya kemudian balik lagi itu tidak terjadi. Mungkin Iya. ada tambahan pertanyaan lagi ini se kalau saya merenungkan tentang kitab Yunus itu seperti itu sih. Jadi Iya, silakan. boleh. Boleh dilanjut kalau nggak jelas ya. Ya, kalau nggak jelas atau belum menjawab pertanyaannya, silakan di di ditanyakan lagi ya. Boleh di Nah, 081225225949 081575 800 949. Jadi memang kalau dari awal kita ya program Sabar Hamunja itu dari pertama kali kalau Anda pendengar dari awal itu selalu kita ngomongkan tentang ayo baca firman, ayo renungkan, perkatakan dan lakukan itu terus-terusan ngomongin itu karena memang hal-hal begini nih di akhir-akhir ini banyak terjadi gitu ya Bu. Kalau kita nggak kuat di dalam firman Tuhan, terus kemudian melenceng sedikit aja kita nggak ngerti gitu. betul, betul. Hmm. Jadi pentingnya untuk kita tahu tentang hal-hal seperti ini ya, yaitu tadi ya baca, renungkan, perkatakan dan lakukan. Oke, yuk yang mau nanya lagi silakan atau telepon deh boleh 024 84 55 949 024 84 55 949 atau 081 225 225 949 itu bisa buat yang
Mau telepon melalui WhatsApp 081225225949 atau 081575800949 untuk yang mau pertanyaannya ditulis melalui teks. Eh, sebentar ini nih. Oh, bisa dibaca seperti ini. Selamat pagi, Bu. Saya Pagi. ini Ibu tadi yang bertanya tentang dia menerima Yesus secara pribadi di rumah gitu ya. Heeh, Apakah itu heeh. artinya saya sudah masuk Kristen, Bu? Eh, Masuk Kristen gimana? Jadi murid Yesus ya. Dan murid Iya. Yesus itu dikatakan adalah orang Kristen karena dia mengikut Kristus, gitu kan? Ya. Ya. Tapi apakah Ibu bagaimana? Hatinya damai nggak? Ya itu sudah karena sudah terima Kristus ya pastinya jadi murid Kristus ya. Ya. Roh Kristus sudah ada dalam diri Ibu. Jadi perkara Kristen, Kristen agamanya Kristen itu karena memang di Antioquia pertama kali murid Yesus disebut Kristen. pertama kalinya disebut Kristen Ya. itu ya di situ. Eh, kisah para rasul 17 kali ya yang murid Yesus pertama kali disebut Kristen itu ya, Ningrum. Iya Kisah pastinya. para Rasul 17 kah? 11 apa 17 ya? sebentar Antioquia. 11. tujuh Skala belas ayat 11 apa 11 ayat 17? 17 ayat 11 sebentar. Hmm? 17 ayat 11 bukan. Tapi kalau 11 ayat 17 bentar. Pertama kali murid Yesus dikatakan 11 Ya, 11 ayat 26 ya. ya ayat 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya. Ya, Bu. Jadi kalau Ibu sudah terima Yesus ya Ibu sudah jadi Kristen. Iya, Ibu kalau saran saya karena Ibu hanya mendengar lewat khotbah lalu ini bisa mencoba untuk mencari gereja lokal. Kenapa? Karena Ibu harus dimuridkan untuk lebih tahu lebih dalam, diajar lebih dalam tentang eh, seperti apa Kristus itu gitu ya. Biasanya untuk bisa dibimbing seperti itu. Ada beberapa kok di daerah Ibu. Lanjut, semoga puas ya Bu. Kalau ada tanya lagi boleh tanya-tanya. Dengerin kita terus nggak apa-apa. Baca firman tapi ya jangan cuma dengerin khotbah aja. Tapi baca firman secara pribadi itu juga penting. Shalom Bu Elis mau tanya tentang akhir zaman itu tanda-tandanya gimana ya Bu? Terima kasih. Halo Bu. Halo. Halo Bu, bisa denger Ningrum nggak? Harusnya sih denger ya. Ini duduk-duduk. Bentar ya, Good News Family. Halo Bu. Oke, sebentar. Ini kesenggol atau memang di mute? Oke, ya.
Sambil yang mau nanya silakan 081225225949 atau 0815758949. Di rumah bersama dengan Bu Elis nih kita jawab pertanyaan-pertanyaannya. Masih panjang waktunya, masih 45 menit lagi kira-kira. Halo Bu, sudahkah bisa mendengar Ningrum sekarang? Sudah. Oke. Ini ada pertanyaan, Bu. Bagaimana tanda-tanda akhir zaman? Rum, Dalam apakah tanda-tanda akhir zaman. Heeh. Ya bagaimana tanda-tanda akhir zaman? Pertanyaannya begitu. Matius 24? Matius 24. Matius 24 ayat yang mulai dari ayat 15 itu ya, Bu? Ya. Matius 24 ayat 15 saya bacakan ya, mulai dari ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi karena orang-orang pilihan pada waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Halo Bu. Ya. Matius 20 29. 24 ya. Yang perang terjadi di mana-mana, tanda akhir zaman itu di Matius 24. Tadi ayat 15 sampai berapa itu? Terus Itu ada ada di ayat lagi 28. Ada lagi di ayat 29 itu kedatangan anak manusia perumpamaan tentang pohon ara. Lalu ya, kalau ayat yang ke-37 itu nasihat untuk berjaga-jaga. ya. Maksudnya nanti dibaca aja itu tanda akhir zaman itu ada bahwa tanda akhir zaman itu perang di mana-mana akan kembali kepada zamannya Nuh di mana orang-orang Sodom Gomora terjadi Ya, mengawinkan dan dikawinkan pesta ya membangun dan meruntuhkan jual beli itu ada semua di Matius. ya. Mungkin Jadi bisa, akhir zaman itu tandanya akan kembali ke zaman Nuh. ya. Beberapa kali kita sudah menyarankan untuk mencari referensi, ada bukunya dari Pak Timotius Subekti,
itu juga jelas sekali membahas tentang akhir zaman. Ada yang dibahas di situ, itu bisa juga untuk menjadi Iya, referensinya, tuh ya. Semoga jelas ya pertanyaannya. Kalau dibahas di sini nggak selesai soalnya. iya tandanya jelas sekali kok banyak. Yes, oke. Kita lanjut ya. Selamat pagi Bu Elis, mau tanya, di Alkitab dosa yang tidak bisa diampuni itu menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus itu seperti apa atau bagaimana? Terima kasih. Menghujat Roh Kudus itu ya tidak percaya dan tidak menuruti apa yang dia katakan ya. Hmm. Menghujat Roh Kudus. Menghujat itu loh. Kata Mm-mm. menghujat itu kamus bahasa Indonesia. Kamus Bahasa Indonesia. Arti kata menghujat. Mungkin kita harus tahu dari situ dulu ya. Sebentar. Meng- Arti kata dari kalau menghujat itu di dalam kamus itu mencela, mencaci, Mencela. Ya maksudnya nggak nggak nurut gitu loh. ya penistaan itu juga masuk kepada Akan membantah balik gitu loh. Kayak satu kali itu ada satu teman yang bilang, kan kita bilang itu Roh Kudus, tapi dia justru menghina Roh Kudus dengan berkata itu rokok kudus. Hmm. Malah ada yang bilang kui roh wedus gitu loh. Pada waktu dia ngomong gitu tuh ya, dia pulang dari pertemuan sama kita itu kecelakaan itu kakinya putus. Hmm. Hmm. Ya bukan cuman itu ya, pokoknya eh, menolaklah, melawan, membantah gitu loh. Ya, meng menghina gitu ya atau Ya, ya itu lebih tepat menghina. Alah, menghina. pojong gitu. Menghina, kalau di dalam kamusnya itu memang tadi menghina, mencaci gitu ya, semacam hal-hal itu gitu dan Iya, intinya menghujat Roh Kudus gitu ya. Ini saya pernah pakai melayani satu oh, profesor, oh, profesor dia wah dia maki-maki Yesus. Yesus dihabisin semua kebun binatang keluar semua. Pada waktu dia sakit terpuruk tuh ya. Yesus itu berdiri di samping dia loh, di hmm, dekat kakinya. Dia sampai kaget. Loh, sudah dimaki-maki, dipisui. Kok Yesus tuh masih datang? Dia nangis loh. Dia bertobat. Nah, kalau sama Yesus kita masih ada pengampunan, tapi kalau Roh Kudus ya sudah nggak ada pengampunannya. Karena apa? Yesusnya sudah naik ke surga. Sekarang yang membuat kita bertobat itu yang menginsyafkan dan menyadarkan kita akan adanya dosa, kebenaran dan penghakiman itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita sudah menghina Roh Kudus, nggak percaya sama Dia, ya nggak ada pengampunan lagi. Karena disuruh nurut dengan firman, nggak mau, disuruh bertobat, nggak mau, ya sudah nggak ada pengampunan lagi. ya, Selesai. ya. Karena memang sebetulnya pertobatan seseorang itu juga awalnya dari karya Roh Kudus kan ya, Bu? Oh iya, tanpa Roh Kudus nggak mungkin. Yes. Tanpa Roh Kudus tuh nggak mungkin orang bisa percaya kepada Yesus. Ya, Nggak mungkin ada orang yang bisa berkata Yesus itu Tuhan kalau nggak Roh Kudus. Di ya. 1 Korintus 12 kalau nggak salah. 1 Korintus 12 ayat yang keberapa ya? Keempat kah? 1 Korintus 12 ayat ketiga. Oh 3 ya.
Ya, Oke. karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. No, jelas. Ya. Jadi kalau sudah menghujat Roh Kudus pasti nggak ada pengampunan. Karena yang mengampuni dosa kita itu Tuhan Yesus kok. Mm-mm. Yang bisa menyelamatkan kita ini Tuhan Yesus kok. Mm-mm. Jelas nggak ya Ningrum? Jelas Bu, jelas, jelas sekali. Oke. Ya, lanjut. Ini ada pertanyaan yang cukup panjang, tapi semoga bisa dibacakan dengan baik saya. Selamat pagi Bu Elis dan Ningrum. Bu, saya mau Ya tanya, pagi. apa Mm-mm. perbedaan nubuat dan suara dari Roh Kudus? Karena kami waktu ada saudara yang meninggal, saya tanya sama ibu saya, apakah Pak A sudah hadir? Jawab ibu saya, belum. Tapi setelah 5 menit Pak A hadir. Teman saya pernah kehilangan uang setoran di pekerjaan. Lalu saya berkata, mungkin jatuh di bawah meja kasir. Teman saya menjawab dengan halus, sudah dicari tapi tidak ada. Nah, waktu itu saya spontan bicara dengan tegas dan keras dan nada tinggi. Saya berkata, dicari lagi toh ternyata uang tersebut ada di bawah meja kasir. Ternyata uang tersebut ada yang mengambil dan dikembalikan lagi. Mohon penjelasannya, Bu. Terima kasih. Itu Anda dapat karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Hmm. Itu karunia, itu pekerjaan Roh Kudus. Hmm. Di 1 Korintus 12 ya. Tadi Ya, 1 Korintus 12 coba. Ada bermacam-macam karunia, tapi ya. yang mengerjakan itu adalah Roh Kudus. Ada rupa-rupa mulai dari ayat yang keempat kalau nggak salah. 8 ya. Ayat 8-nya atau yang keempat? Yang Ayat ke-8 coba. 8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang Roh yang satu, roh yang sama sama. yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ya. Jadi karunia bernubuat dengan tadi apa pertanyaannya? Karunia bernubuat dengan Karunia bernubuat dan suara bernu, dari Roh Kudus. bernubuat atau dengan suara Tuhan. Ya, Hmm. itu sebetul-betulnya Anda bisa berkata-kata dengan hikmat dan pengetahuan itu juga yang kerja Roh Kudus. Ya. Tapi kalau Anda bernubuat itu secara khusus ya, Anda berkatanya enggak seperti itu. Tapi Anda berkatanya mesti dengan spesifik gitu kan. Itu roh yang akan memberitahukan gitu. Jadi kalau menurut saya yang Anda sampaikan itu tadi Anda berkarunia. Karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ini contohnya. Berkata dengan karunia pengetahuan itu kayak contohnya gini. Ketika Yesus lihat Nathanael, dia bilang gini, aku tadi lihat memang kamu itu apa orang Israel sejati. Misalnya gitu. Kamu tadi berdiri di bawah pohon kan? Gitu misalnya. Terus Yesus ketemu sama perempuan Samaria. Dia bilang, padamu ada laki-laki, ada berapa laki-laki. Dan yang sekarang itu juga bukan suamimu. Itu sebetulnya Yesus sedang berkata-kata dengan karunia pengetahuan. Mm-mm. Mengetahui keadaan orang yang tidak dikenal. Itu karunia. Karunianya tapi berkata-kata dengan pengetahuan. Tapi bukan karunia nubuat yang Anda tadi katakan.
Yang Anda ceritakan ini bukan karunia nubuat, tapi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Jelas ya? Makasih. Ya, semoga jelas ya. Ini sebetulnya yang menganugerahkan sama Roh Kudus, tetapi sekali lagi berbeda antara nubuat dengan tadi berkata-kata dengan pengetahuan. Lanjut, selamat pagi Bu Elis dan Ningrum. Pagi. Mau tanya, apakah Tuhan lebih dulu memberi damai sejahtera supaya kita mampu memahami dan melakukan firman, atau melakukan firman dulu baru kemudian beroleh damai sejahtera? Mana yang harus ada lebih dulu, damai sejahtera atau melakukan firman? Karena saya merasa sulit untuk konsentrasi membaca dan merenungkan firman ketika sedang menghadapi masalah. Kemudian Roh Kudus seperti menuntun saya untuk cari lagu-lagu pujian dan menyanyi dalam roh. Setelah itu timbul damai sejahtera. Terima kasih, Bu. Kalau ditanya mana duluan, pasti ketika Anda terima Yesus, damai sejahtera itu akan turun dalam hidup Anda. Ini damai sejahtera loh ya. Ya. Karena Yesus itu Raja Damai. Maka ketika Anda mengundang Yesus masuk dalam hatimu, maka nomor satu adalah kita dapat damai sejahtera dulu. Akibat kita menerima Yesus, Anda melakukan, membaca, mendengar firman, dan melakukan firman yang adalah kebenaran itu, maka damai sejahteranya juga akan muncul lagi dan bekerja, bahkan menguasai hidup Anda. Ya. Jadi terima Yesus dulu, karena Anda terima Yesus, percaya Yesus, Anda jadi pelaku firman, ngerti tentang kebenaran, melakukan kebenaran. Maka Yesaya 32:17 berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi harus ada kebenaran dulu. Begitu ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Jadi kalau ditanya, ketika Anda melakukan firman, damai sejahtera itu akan muncul. Ya. Ya, karena damai sejahtera itu sudah ada dalam diri Anda. Karena Raja Damainya sudah ada dalam hati Anda. Begitu Anda menuruti perintah-perintahnya yang adalah kebenaran, maka damai sejahteranya akan timbul, muncul lagi, bertambah lagi, melimpah. Dan orang yang suka merenungkan Taurat atau firman Tuhan, besar ketentramannya, kedamaiannya itu besar. Jadi yang penting itu ada kebenarannya dulu di dalam hidup kita. Kebenaran itu firman Tuhan. Begitu ada firman Tuhan, ya pasti damai sejahtera. Tapi ada banyak orang bilang begini, aku nggak damai, aku nggak damai. Kenapa nggak damai? Karena suruh ngampuni nggak bisa. Padahal sebetulnya damai sejahteranya sudah ada dalam dirinya. Tapi karena suruh ngampuni nggak mau, nggak bisa, keras hati, akhirnya damai sejahteranya hilang. Betul nggak nih tadi pertanyaannya kan mana dulu kan? Iya, Melakukan betul. firman dulu atau Firman atau damai damai. sejahtera dulu kan? Ya Iya, Ningrum. iya, betul, Bu. Betul, betul. Jadi, Ya pasti. mm, Maaf. ini pertanyaannya adalah beliau itu kalau mau baca firman, rasanya kok kurang fokus karena ketika ada satu permasalahan. Nah, jadi nggak ada damai sejahtera. Terus kemudian pertanyaannya tadi baca dulu atau Enggak. damai sejahtera dulu. Ya pastinya Yesusnya dimunculin dulu ya. Mm-mm. Sepanggil nama Yesus. Ya, Perintahkan jiwa Anda tenang. Kalau ada masalah, berarti serahkan dulu masalahnya dengan percaya kepada Yesus. ya, Maka dikatakan di Filipi 4 nih, Filipi 4 nih jelas nih. Filipi 4 ayat 6 sampai 7.
Filipi 4 ayat 6. Setelah ayat 6 terjadi, baru ayat 7 itu terjadi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sebentar. Dengan Berarti gini, nggak boleh khawatir dulu. ya, Oke? ya, Khawatirnya harus diserahkan dulu sama Tuhan. ya. Nyatakan terus keinginanmu tuh apa? Nyatakan dulu kepada Tuhan. Ya. Baru ayat 7 terjadi. Ayat Damai 7-nya, sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. nah ya sudah. Jadi serahin dulu khawatir, nyatakan dulu keinginan hatimu, karepmu ki apa sampai kesik sama Tuhan. Baru akibatnya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya. Jelas nggak ini Ningrum? Jelas. Itu Ya mungkin udah. ibu atau bapak ini itulah fungsinya sebelum kita baca firman berdoa terlebih dahulu. Yes. Berdoa ini artinya kita mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita tadi ya kalau ada persoalan, permasalahan berbicara jiwa kita tunduk gitu, kemudian kita baca firman. Nah, Serahin dulu masalahnya, persoalannya, serahin ke Tuhan Yesus, ya, terus nyatakan karepmu apa, keinginanmu apa. ya. Nah, sudah terus nanti damai sejahtera itu akan melimpah. Baru baca firman gitu. Itu ya, semoga menjawab pertanyaannya. Yang masih mau tanya lagi boleh ya. Ini karena panjang banget ini pertanyaan tadi ya. Silakan 081225225949 atau 081575 800 949. Kalau masih belum puas, belum jelas, mau tanya lagi silahkan. Kami terbuka. Kok gitu jawabannya misalnya? Saya terus harus gimana bla bla bla. Silahkan kirim lagi, nggak apa-apa. Oke, selamat pagi Bu Elis. Mau tanya, Tapi kenapa angka 666 diartikan sebagai antikris? Terima kasih. kenapa saya nggak tahu? Tanya sama Alkitab. Halo? Ya Bu. Iya. Kalau ditanya kenapa 6666 diartikan sebagai antikris, diartikan sebagai sebagai angka antikris, saya nggak tahu karena memang Alkitab yang sudah menunjukkan itu bahwa stempel 666 itu adalah angkanya sapnya antikris. Nah, kalau mau tahu jelas lagi, ikuti PA-nya Om Bekti. Dia akan Ya. menjelaskan angka 6 itu angka manusia. Ya. 666 itu kalau dijelaskan di sini nggak selesai. Karena itu cukup panjang. Penjabaran aja Om Bekti bisa menjabarkan bisa berapa kali pertemuan itu. Ya betul, Yang betul. jelas itu sudah ditentukan di Alkitab. Artinya apa? Nah, itu ikutin pendalaman Alkitabnya. Saya Ya. cuma sekilas ngerti, tapi saya nggak memperdalam. Yang memperdalam Om Bekti, yang saya tahu karena itu hanya angka manusia 6. Ya, oke. Ya. Maaf kalau nggak bisa menjawab dengan jelas karena harus mengikuti PA. Oke, pertanyaan terakhir minggu lalu. Oh, kelewatan. Maaf ya. Ini ada yang mengingatkan. Ningrum, pertanyaan saya minggu minggu lalu yang terakhir belum dijawab. Oke. Apa Maafkan. Iya, itu? iya. Ayo itu. Iya Bu, kelewatan nih Ningrum. Oke, Bu Elis dan Ningrum mau tanya, pada saat sekarang ini apakah kita tetap berdoa untuk memberkati bangsa Israel? Terima kasih. Ya, iya dong. Bangsa Israel didoain aja, cuma tinggal doain aja kok. Karena kalau kita berdoa dan memberkati bangsa Israel, ya itu kita diberkati. Cuman maksudnya
Israel rohani itu sekarang kan juga kita ini semua. Tapi nggak apa-apa, kita harus tetap memberkati. Kita mendoakan kan nggak cuma bangsa Israel aja, terutama doain bangsa Israel. Setelah itu kan kita juga berdoa untuk bangsa-bangsa yang lain kan. Karena zaman anugerah ini sudahan. Dan memberkati Israel bukan terus duitmu dikasih ke sana semua. Sedangkan orang di sebelahmu aja nggak punya duit, kamu nggak peduli, itu nggak boleh juga kan? Gitu. Ini kaitannya dengan ya yang kejadian yang hari-hari ini tentang Kenapa? Israel. Ningrum suaramu kecil banget, aku nggak denger. Oke, ini kaitannya mungkin pertanyaan ini beliau ini menanyakan karena kaitannya yang berita yang sedang beredar gitu ya Bu, bahwa Israel sedang menyerang dan ini apakah kita masih tetap berdoa untuk itu? Oh ya tetap apapun, apapun dan hari ini kalau sampai Israel menyerang itu kan juga karena dia melindungi diri sebetul-betulnya, karena dia dimulai dikerjain dulu. Kalau dia melindungi diri, ya udah. Dan memang ini sudah penggenapan nubuatan bahwa nanti akan terjadi perang di mana-mana. Memang harus genap. Udah, nggak apa-apa, tetap doain, berkati bangsa Israel. Ya, karena dia memang bangsa pilihan Tuhan sih. Tapi jangan lupa kita sendiri yang percaya Yesus adalah Israel rohani, dan kita pun harus diberkati Tuhan. Amin. Ini ada pertanyaan yang agak sedikit sulit sih sebetulnya. Selamat pagi Ningrum, Bu Elis. Pagi. Apa saya bisa bertemu dengan Bu Elis? Pasti bisa kan, kalau selama saya hidup ya pasti bisa. Persoalannya Bisa. adalah Masalahnya waktunya sabar. Karena saya ini lagi hilir mudik keluar kota terus ini. Saya barusan pulang, kemarin aja habis kebaktian, selesai kebaktian di Jakarta saya langsung pulang karena Seninnya saya ada acara. Senin Selasa. Ini sampai selesai Jumat saya sudah berangkat lagi, puji Tuhan. Kalau kuat itu karena anugerah aja. Di sana sudah tugas menunggu. Nanti pulang, cuman berapa hari berangkat lagi ke Bandung. Pulang lagi, cuman 2 hari berangkat lagi ke Jakarta sampai tanggal 18. Udah, puji Tuhan. Haleluya. Ya. Sabar ya. Kecuali mau lewat telepon, di perjalanan saya masih bisa terima. Ketika saya nganggur, makan sambil makan, saya bisa terima telepon, masih bisa. Tapi kalau ketemu saya muka dengan muka, sabar. Nanti akhir bulan Juni mungkin saya bisa. Sorry. Bukan saya mengada-ngada loh, ini tenanan loh ini. Makanya saya sendiri pun ya puji Tuhan loh. Saya tuh ya, anak saya yang gandeng saya bilang gini, Mami kapan kita ini bisa leleh-leleh ya Mami. Wes ojo mikir leleh-leleh. Makanya kalau Good News Family yang sudah dengerin Sabar Hamenja dari awal gitu kan pasti hafal gitu ya. Kalau kita Ningrum buka acara tuh selalu gini, Ibu di mana? Gitu. Pertanyaan saya selalu seperti itu. Udah pulang atau belum berangkat? Pertanyaannya begitu gitu. Bukan karena apa, tapi karena paham sekali bahwa beliau ini tracknya sungguh cepat gitu ya. Tapi sekali lagi bersyukur bahwa Ibu dikasih sehat, dikasih kekuatan, luar biasa lo powerful banget. Kalau saya itu ya Iya. setela gitu. Nanti tanggal 12 itu aja saya siaran di perjalanan loh itu. Tanggal 12, 2 minggu lagi. Oh ya, Iya, ini 2 minggu lagi.
Itu sudah biasa ya Good News Family yang pendengar Sabar Hamilia sudah hafal. Kalau di mana perjalanan ke bandara? Oke, di mana lagi dia udah. Tapi sekali lagi, makanya kalau misalnya bisa ditanyakan di sini, ini akan sangat membantu sekali gitu ya. Karena Ibu bisa menjawab satu pertanyaan untuk semua pendengar yang mungkin mendengarkan dan punya persoalan yang hampir sama gitu. Dan beberapa kali teman-teman yang mendengarkan itu cerita, kok nggak kirim. Aku tuh sudah mau kirim WhatsApp, aku sudah mau kirim pertanyaan, ternyata yang dijawab itu sama seperti yang akan aku tanyakan. Terus kenapa saya harus tanya? Ada yang menjawab seperti itu ketika ningrum. Kok nggak tanya? Aku sudah mau ngetik ningrum, tapi begitu dengar Bu Elis jawab pertanyaan, kok sama ya dengan yang aku mau tanyakan? Wah, ini jawabannya ini. Nah, artinya ternyata memang ketika kita menjawab suatu pertanyaan itu menjawab banyak pertanyaan yang sedang pendengar tanyakan atau ingin tanyakan, wow itu satu sukacita. Jadi kalau mungkin Ibu mau tanyakan di sini nggak apa-apa Bu, kita bisa jawab. Kami tidak menyebutkan nama, kami tidak menyebutkan inisial juga kalau memang tidak berkenan, hanya sebuah pertanyaan saja biar siapa tahu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain. Gitu aja ya Bu, saran saya ya Bu. Terima kasih, semoga bisa Tapi terima. pertanyaan tadi sudah dijawab loh ya. Bisa ketemu enggak? Bisa selama Bisa. saya hidup. Masih bisa dong. Oh sangat bisa, sangat bisa. Tapi antriannya nanti gitu. Sabar mengantri dan menunggu gitu ya. Saya loh siaran sama Ibu dari tahun 2022 ketemu cuman sekali. Kapan nih room kemarin ya? Waktu Mami, waktu Mak nggak ada. Baru itu sekali. Itu Waktu kalau nggak mamiku nggak ada ya. Heeh. Udah Lah dibikin iya. kakak pertemuan gitu, saya nggak bisa karena memang harus waktu itu pasti harus bolak-balik ke rumah sakit. Begitu kemarin ketemu lah, setelah 1 tahun lebih gitu ya kita ngobrol, bayangin hebatnya. Tapi sekali lagi terbantu dengan teknologi ini luar biasa. Jadi dimanapun berada bisa tetap ngobrol, bisa tetap tanya-tanya. Ini ada yang kirim SMS kirim WhatsApp cuman bilang keren Bu katanya. Oh keren dong. Bu Elis itu Karena keren. Tuhan Yesusnya keren, jadi kitanya Nah, keren. itu pernah loh, saya tuh saking penasarannya ya, mungkin pendengar ada yang belum pernah dengerin gitu. Saya saking penasarannya ibu kok punya kuat banget sama yang gitu. Saya nanya ibu nggak capek gitu. Saya sampai nanya seperti itu loh. Saking penasarannya ya ampun, di jalan terus gitu ya. Nggak capek. Jawabannya ibu santai enggak. Atau bahkan pernah saya penasaran, Bu, ibu makan apa sih, Bu, biar bisa kuat? Jawabannya makan Makan nasi sama firman, ilus. makannya makan firman. Itu vitamin yang luar biasa. Nah, itu tuh kan, balikin makannya firman itu vitaminnya yang luar biasa. Mau bikin suplemen apapun vitaminnya tetap firman Tuhan ya, Bu ya. Ningrum, Yap, hati dalam. yang tenang itu menyegarkan. Hati yang tenang itu ketenangan itu menyenangkan, menyegarkan tulang, Hmm, betul, betul, ya kan? betul. Ya. Vitamin C menyegarkan tubuh, Mm-mm. tapi ketenangan menyegarkan tulang kita. Hmm. Artinya kalau orang yang Bagaimana kita bisa kemerungsung, tenang? Hanya mm, dekat Allah saja aku tenang. ya. Artinya kalau kita kemerungsung itu bikin lemah tubuh juga ya, Bu? Iya, Mm-mm. Iya sih, ini memang benar banget sih. maka tadi Kalau loh, damai sejahtera itu tadi Mm-mm. diperlukan. Ya, Kata Allah, kalau hati ini ayem, tenang, tentrem, tenang, itu menyegarkan tubuh kita loh, Ningrum. iya betul, betul, betul. Saya kalau mau berkata jujur, Mm-mm. jujur ini, pada jam terbang saya ini perjalanannya ngundar mandir Semarang Jakarta tuh nggak naik pesawat, jarang naik mobil terus ini ya.
Heeh. Kalau dipikir secara manusia itu bisa capek, tapi saya nggak pernah capek nih loh. Ya, ya betul. Karena aku nggak nyetir nih, Rum, tinggal duduk. Ibu duduk aja tuh kalau kita capek ya capek loh. Cuma duduk, tidur di pesawat, di mobil turun kerja. Nanti masuk mobil lagi, ya kan? Ya. Di mobil tidur lagi. Nanti nyampe tempatnya bangun lagi, kerja lagi. Tapi kalau buat saya jujur gitu ya, perjalanan gitu itu juga bisa melelahkan loh. Kalau tadi benar sih, hati yang tenang itu menyegarkan gitu ya. Ketika ketika kita hatinya nggak tenang, kemerungsung, bla 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 itu benar-benar melelahkan sih sebetulnya ke tubuh kita dan itu efeknya luar biasa. Sebetulnya Tuhan itu sudah kasih kasih vitaminnya dengan luar biasa di dalam firman itu ya. Iya, di Iya kan? dalam firman ada vitamin A sampai Z. Betul. Dalam firman itu ada vitamin A sampai Z. Bahkan obat gitu ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu bener banget gitu kan. Semangat yang patah keringkan tulang. Iya banget. Orang yang semangatnya patah itu tanpa sadar itu ada membuat pengeroposan gitu kan. Jadi ya Iya, itu memang benar gitu kan. tapi bener loh. Kemarin Ya. ketika saya eh, bone scan, cek Mm-mm, tulang saya mm-mm, kaget loh. mm-mm. Umur saya sudah gini, tulang-tulang saya semua nggak ada yang rapuh loh. Nggak ada yang Nah, keropos loh, nih, Rum. ya, Semua buatku semua padat loh, kepadatan tulang saya. ya, betul. Coba, karena ini kelihatan banget ya Bu, saya pernah cerita sama seseorang gitu ya, terus dia ngomong, ini kok gini guys, saya cuman bilang, semangat yang patah tuh keringkan tulang loh. Kalau kamu nggak punya semangat ya, tulang-tulangmu itu akan terkena dampaknya, artinya memang harus dibangun itu. Ya. Wow, tapi itu firman Tuhan kan. Oke, Maka ini ada, saya tuh nggak suka susu, nggak ya, minum susu gitu ya. Tapi kok tulang-tulang saya tuh bisa padat semua, saya bingung. Saya baru ingat, oh karena firman, hati yang gembir benar, semangat yang ini semangat yang, luar biasa. ya, ya kan, luar biasa itu loh. Oke, ini ada pertanyaan. Shalom Bu Elis mau tanya, apakah menjadi pendeta harus sekolah teologi atau tidak? Terima kasih. Tanyanya gitu ya. Heeh, Kalau mau jadi pendeta, harus sekolah sekolah teologi teologi. ya enggak. Mm-mm. Jadi pendeta, jadi hamba Tuhan itu harusnya panggilan dulu. Nomor Awalnya. satu syaratnya panggilan. Mm-mm. Yang kedua, mengalami, ya, bukan keluaran dari sekolah Alkitab mana, Mm-mm. tapi kejadian-kejadian hidup. Dari kejadian-kejadian hidup yang membuat kita jadi hamba Tuhan. Yang ketiga, dilengkapi dengan sekolah adalah sangat bagus. Supaya kita ini nggak karep-karep PDW. Ya. Banyak orang yang nggak ngikuti pelajaran, Mm-mm. ya nggak ngerti pola dasar Alkitab, sehingga dia kalau ngomong itu ngalor ngidul, gak karu-karuan. Karena ayat satu dengan ayat yang lain tuh kadang-kadang bisa kayak perang sendiri loh, berlawanan loh. Itu kalau kita nggak tahu basicnya, kayak orang jahit itu pola dasarnya, kita harus ngerti pola dasar Alkitab. Baru setelah itu mau buat baju dengan model kembangan, mau model kayak apa itu gampang. Ya. Tapi harus ada pola dasar. Nah demikian, kalau mau jadi hamba Tuhan kita harus punya pola dasar Alkitab. Jadi sekolah Alkitabnya untuk bisa dapat pola dasarnya. Garis besarnya tuh gimana, ini dari latar belakangnya gimana, kita perlu tahu itu. Setelah itu berkembang dengan Roh Kudus, ngalami, nah itu dahsyat. Ya.
Tapi sekali lagi Hmm. start awalnya harus benar dulu gitu ya. Start awalnya itu disadari bahwa itu adalah Awalnya panggilan. harus benar dulu, benar-benar panggilan. Ya, Karena kan nggak semua orang dipanggil jadi hamba Tuhan. melayani secara full time. Kalau mau Yes. bilang hamba Tuhan itu, hamba Tuhan kita semua adalah hamba Tuhan. Ya. Sejak kita menerima Yesus, status kita jadi anak Allah. Tapi dalam ladang pelayanan kita ini hamba loh. Kita Ya. semua adalah hamba. Punya tugas memberitakan Injil. Nah, tapi kalau mau jadi gembala si pendeta, mau jadi pendeta, pegang jemaat, dan penginjilannya jauh lebih bagus, sekolah aja. Saya diem-diem juga sekolah, walaupun saya nggak sekolah duduk di kelas, tapi saya sekolah lewat koresponden, sekolah lewat inilah beberapa gitu. Tapi sih sebetulnya saya nggak perlu ngomong sih. Iya, tadi makanya awalnya startnya harus benar dulu bahwa itu dimulai dari panggilan, terus kemudian mengalami Tuhan sendiri gitu ya, dan kemudian diperlengkapi. Perlengkapi ini bisa tadi dengan sekolah, terus pembelajarannya seperti apa. Karena diperlengkapi ini ada banyak ilmunya gitu ya, bagaimana menafsirkan Alkitab, bagaimana ilmu berkhotbahnya atau menyambung seperti apa tadi seperti Bu Eli sudah sampaikan. Jadi memang awalnya harus benar dulu. Nggak melulu terus, oh saya sekolah, terus nanti jadi pendeta. Ya bisa sih gitu ya, tetapi awalnya harus menjadi panggilan dulu. Ada Kalau teman saya yang karena kepengen tahu Alkitab yang sebetulnya, dia sekolah. Tapi hmm. setelah itu dia nggak jadi hamba Tuhan, ada nih Gerum. Ada. Oh. Dia nggak jadi hamba Tuhan, dia pengusaha. Tapi dia belajar. Sekolah loh, tenanan sekolah loh. Sekolah teologi langsung. Iya masuk kelas bener. Tapi Oke. dia yang kelas malam gitu loh Ningrum. Kelas buat pengerja ada. Ya. Oh, karena memang dia ingin benar-benar ketika dia baca firman dia tahu ini sejarahnya seperti apa. Karena di sekolah teologi itu nanti akan diajarin tentang sejarahnya juga kan ya Bu? Iya, iya. Ada beberapa teman saya pengusaha itu sekolah. Tapi setelah itu ya dia tetap jadi pengusaha. Mm. Karena itu tadi dia sekolah karena dia rindu untuk tahu lebih banyak gitu kan. Tapi kemudian menjadi seorang pendeta gitu. Jadi ini harus ditempatkan dengan benar terlebih dahulu ya pemahaman ini ya. Bahwa eh, tadi kan apakah menjadi pendeta harus sekolah teologi? Ya itu diperlengkapi. Harus kalau mau jadi pendeta ya harus. Kalau enggak terus gimana? Kalau ada kesempatan harus. Ya, kalau ada Jadi kesempatan. dan dia harus di mengerti ya pendeta ya. Ya, Pendeta itu punya diangkat jemaat lo ya. ya. Mau pendeta muda, pendeta pembantu, Ya, pendeta senior. Nah itu dia punya jemaat. ya. Diangkat jemaat gitu loh. Betul. Ini harus paham dulu seperti itunya ya. Tergantung dari gerejanya juga sih sebetulnya gitu kan untuk ininya. Oke. Eh Masih lanjut, masih 4 menit sih waktu kita kok kayaknya sayang banget kalau saya minta ditutup sekarang. Jadi kalau ada yang mau kirimkan WhatsApp pertanyaan silakan gitu ya. Karena biasanya kita sampai lebih-lebih. Kalau ini monggo silakan di 081225225949 atau 081575 800 949. Kalau ada yang mau tanya lagi. Tapi silakan 081575 800 949 atau 081225225949. Bu tadi kan Ibu menyampaikan kalau kita harus ngalami Tuhan gitu ya. Artinya memang ada sesuatu yang
berbeda kan kalau orang misalnya gini, kalau orang dibekali hanya sebagai teori aja gitu ya, ya dia tahu ilmunya, tapi karena dia nggak ngalami Tuhan itu hanya sebatas jadi teori, apakah menjadi seperti itu Bu? Tadi yang dimaksudkan kita harus alami. Iya, pasti cuma teori. Saya kasih Hmm. contoh ya, Ya, anak-anak SMK ya. ya. Kenapa saya pengen anak-anak SMK bagimu negeriku itu banyak praktek Mm-mm. dibandingi teori. Jadi, Mm-mm. jadi kalau kalian ke sekolah sana, ke sekolah bagimu negeriku di Jalan Palir sana ya, ngalian, Anda akan lihat kelas tuh kosong, Mm. nggak ada murid. Muridnya di mana? Muridnya semua di lapangan. Mm-mm. Di Ya, lapangan tuh maksudnya gimana? di lab. Yang multimedia ya ada di lab multimedia semua pegang komputer, Mm-mm. yang RPL juga, Mm-mm. tapi yang tata boga semua ada di dapur, yang bangunan ada di lapangan buat panel beton dan ada di lapangan pembangunan rumah, Mm-mm. yang bagian ngelas juga ada di bengkel. Kenapa? Karena saya punya prinsip begini, dengan dia bisa melakukan untuk jawab persoalan teori itu lebih gampang. Ya, Ya enggak nih Rum? ya betul. Sekarang kalau diajari teorinya terus nih, nggak pernah praktek. Contoh nih yang di Boga ya. Mm. Coba anak-anak ambil daun salam, bingung salam ki kaya apa? Salam. Daun salam, salam Laos tuh kayak apa? Nggak tahu. Ya. Bedain brambang bawang aja nggak tahu misalnya. Ya toh? Ya. Oh ini lada, ini apa? Nggak tahu, bingung loh. Apalagi dengan saus-sausnya masakan Jepang, masakan Oriental, uh, China, itu saus tiram, saus apa? Kalau nggak praktek, itu nggak iso ningrum. Ya Tapi betul. coba di prakteknya bisa jalanin, bisa masak, terus Mm. kasih ono soal. Bisa jawab. Uh, bumbu ini apa namanya? Rica-rica apa? Oh, nanti dia bisa jawab semua tuh. Ya. Nah, misalnya di bengkel. Mm. Di bengkel nih, otomotif. Mur, baut, kayak apa gak ngerti. Kunci Inggris kayak apa gak ngerti. Tapi coba praktek lapangan. Ini loh yang namanya murni ini loh. Ini Mm. mur, ini baut. Ini mur sama baut ini begini, diginiin. Ini Ya. loh kunci Inggris. Ini loh yang jenenge kunci stang. Ini loh namanya kunci catut. Ini kunci apa? Nanti begitu dapat teori, ya pertanyaan dia bisa jawab. Dibandingin orang yang tahu teori, nggak pernah disuruh praktek, coba lepasin di dapur, coba lepasin di bengkel, bisa kerja nggak? Nggak iso, Ya. nggak bisa, pasti itu, Ya. Itu artinya ya mengalami dalam kehidupan rohani ya harus seperti itu. ngalami. Yes, Dalam ngalami kehidupan dulu. mengalami dulu. Kalau kita Saya ngalami kita banyak ngalami ketika saya sekolah Alkitab, jawab soal itu gampang banget nih Rum. yes, betul. Cuma tinggal nyari ayatnya, ayatnya tinggal itu aja. Bener, Ya, gampang lebihan. betul. Jadi kalau kita ngalami gitu kan, teorinya kita udah bisa lewati seperti itu ya. Bukan hanya sekedar teori, tapi kita gak ngalami itu akan sedikit susah dan itu tadi kalau alami apa yang kita sampaikan kita bisa lebih banyak cerita dan apa yang kita sampaikan bukan sesuatu yang kosong ibaratnya hanya diperkatakan aja lewat mulut tetapi sesuatu yang benar-benar sudah kita mengalaminya. Itu akan lebih kena juga sih sama orang lain. Oke, waktunya 10.31. Closing, yes. Ada pertanyaan sisa minggu depan. Gak lupa, saya catat. Gak akan lupa. Luar biasa. Ini satu ini luar biasa ini. Kenapa, Ya, Bu? iya. Tak kasih tahu jadi moderator kayak kamu, jadi presenter kayak kamu nih nggak gampang tahu. Ini kamu dapat anugerah ini. Puji Tuhan, Bisa. karena kasih karunia Tuhan. Nah,
Nah, itu betul, itu anugerah Tuhan loh buat kamu loh. Amin. Suasananya cair, nggak seperti es batu, nggak seperti gunung es. Bisa ngobrol sesuatu yang serius bisa diobrolin gitu ya. Iya, Oke, nggak ada pertanyaan pun kita bisa ngobrol sendiri. iya dong, saya kan konseling. Iya, Oke, terakhir oke. Bu, seperti biasa pesan buat pendengar. Ya, pesan buat pendengar, tetap semangat. Ya, Masa depan sungguh ada dan hari esokmu tidak akan lenyap. amin. Tetap bertahan bersama Yesus. Kita akan menghadapi dan memindah gunung-gunung masalah. Tuhan Ya, Yesus berkati. Tuhan Amin. Yesus berkati. Amin. Terima kasih ya Ibu Ah, buat hari ini. Sampai ketemu depan. Iya, terima kasih ya buat Anda Good News Family yang sudah bergabung bersama dengan saya. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Sampai jumpa.